Banyak pihak berpikir seolah-olah setelah Orde Baru jatuh menuju era reformasi, negara dalam keadaan baik-baik saja. Terbukti dengan peristiwa kerusuhan seperti kasus isu dukun santet, isu ninja, Islam diadu domba di Banyuwangi dan sekitarnya di Jawa Timur yang mendapat rekomendasi dari Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat tidak pernah terungkap motif politisnya. Karena apabila pada hari Kamis tanggal 25 Februari 1999 pukul 17.08 waktu Indonesia Barat saya gagal melarikan diri untuk menyelamatkan diri, maka kerusuhan yang berbau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan yang terjadi dan akan terjadi di Kecamatan Mlingi, Kabupaten Blitar dan sekitarnya di Jawa Timur yang dikaitkan atau ada benang merah dengan kerusuhan yang terjadi di Banyuwangi dan sekitarnya di Jawa Timur. Baca isu teror bunuh di Jawa Timur, Islam diadu domba, Forum Keadilan nomor 15 tahun 7 2 November 1998 yang akan dijadikan sebagai aktor intelektual dalam kerusuhan adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Apabila saya yang telah dipilih, didesain dan direkayasa agar terbunuh oleh massa sebagai orang yang dituduh sebagai seorang ninja, namun gagal, lalu dilanjutkan untuk dijebak dan ditangkap dan dibunuh karena direkayasa sebagai provokator, yaitu diperintah untuk membawa air dari lokasi air pancuran sumber waras yang sudah diganti dengan racun ke Jakarta, sedangkan orang-orang Jakarta yang meminumnya disuruh berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sedangkan saya beragama Islam. Karena saya masih waras, masih punya etika dan moral, dan menyadari bahwa saya akan dijadikan korban pemicu kerusuhan berbau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga berpotensi terjadinya revolusi sosial, disintegrasi bangsa, terulangnya kembali peristiwa seperti dalam film G3 Pemberontakan G30 SPKI 1965 hingga 1966, dan berpotensi pula terjadinya kejahatan genosida berujung pada pelanggaran HAM berat. Dan jika saya gagal untuk menyelamatkan diri, maka gagasan mantan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, sesepuh ABRI berpangkat jenderal besar yang menginginkan pemilu tunda, akan menjadi fakta sejarah. Sebab negara dianggap dalam kondisi darurat. Bahkan ia menuding ada sejumlah politikus yang ingin memanfaatkan sarana coblosan untuk kepentingan mereka sendiri dan memanaskan konflik lokal. Jadi menurut dia, memaksakan pemilu untuk memilih kabinet baru malah akan menambah kacau situasi di Indonesia, juga akan menjadi kenyataan. Sebab konflik yang akan terjadi di Kecamatan Mlingi, Kabupaten Blitar dan sekitarnya yang akan dijadikan sebagai aktor intelektual dalam kerusuhan adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang memiliki basis massa yang besar, tentu akan melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan berhadapan dengan ABRI yang dibantu dengan ormas Islam karena merasa dijadikan korban sebagai kambing hitam atau dikambing hitamkan. Bahkan ada persamaan antara para mahasiswa dan Soeharto. Keduanya ragu bahwa pemilihan umum Juni nanti akan jujur dan adil. Demonstrasi para mahasiswa pekan lalu di Jakarta dan wawancara mantan kepala negara itu dengan sebuah harian Jepang menunjukkan suatu persamaan penilaian, bahkan mustahil kedua-duanya
ingin agar pemilihan umum ditunda saja. Namun faktanya pemilu 7 Juni 1999 berjalan lancar, jurdil dan luber, dan PD Perjuangan menang pemilu pada 7 Juni 1999. Sebelum pesta demokrasi, yaitu pada pemilu 7 Juni 1999 dilaksanakan, setelah beberapa minggu saya melarikan diri, meninggalkan ketiga orang teman berangkat menuju ke Jakarta. Saya terus berupaya mencari dan menganalisa serta mengingat setiap peristiwa yang saya saksikan, saya dengar, dan saya alami atau saya rasakan. Saya tidak menemukan adanya motif pribadi sebab saya bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Lalu hanya sekedar menghilangkan nyawa saya yang hanya seorang diri. Mengapa harus dengan diri dikeroyok, direkayasa, dipaksa minum air dari lokasi air pancuran sumber waras yang sudah diganti dengan racun? Bahkan ada salah satu teman saya, teman SMP, alumni SMP 2 Wlingi pada tahun 1998 yang menjadi anggota ABRI, sekarang TNI, dari Kesatuan Subdenpon 513 Blitar, pernah mengatakan bahwa dia mendapatkan tugas sehingga tugas diutamakan. Dan di sini saya akan memberikan akan membaca dari peristiwa tentang mantan Presiden Soeharto menginginkan pemilu ditunda. Soeharto, pemilu tunda. Hidup dalam pengasingan tak membuat Soeharto kehilangan gagasan. Dalam wawancara dengan wartawan surat kabar Jepang Yomiuri Shimbun yang terbit Rabu pekan silam, bekas presiden yang turun takhta Mei tahun lalu ini malah mengeluarkan pernyataan kontroversial. Menurut dia, pemilihan umum atau pemilu pada Juni nanti sebaiknya ditunda saja. Soeharto menyebut beberapa alasan. Pertama, reformasi ekonomi yang dipaksakan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF telah membebani rakyat dan memicu kerusuhan di beberapa daerah, sehingga rakyat tak siap mencoblos. Selain itu, proses persiapannya juga bakal sulit. Dulu saja pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil sulit dilaksanakan, padahal hanya diikuti oleh 3 partai. Apalagi sekarang saat diikuti oleh 48 partai katanya. Ia lalu menuding ada sejumlah politikus yang ingin memanfaatkan sarana coblosan untuk kepentingan mereka sendiri dan memanaskan konflik lokal. Jadi menurut dia, memaksakan pemilu untuk memilih kabinet baru malah akan menambah kacau situasi di Indonesia. Mungkin bisa ditambahkan, jika pemilu tepat waktu itu akan makin membuat bekas presiden kedua ini gundah. Soalnya Soeharto sedang menghadapi penyelidikan atas dugaan korupsi yang telah dilakukannya selama 32 tahun berkuasa. Sedangkan keberhasilan pemilu jelas akan sangat mempengaruhi maju dan tidaknya proses investigasi itu. Seandainya pemilu sukses dan pemerintahan baru terbentuk, ia tinggal menunggu nasib. Sebaliknya, bila pemilu gagal dan pemerintahan lama bertahan, mungkin Soeharto masih sempat ringkes-ringkes kesalahan. Tempo, 25 April 1999, halaman 32. Baca opini pemilu partai politik LSM.
Keraguan kepada pemilu dan kepada partai politik bisa dimengerti, tetapi tidak banyak alternatif untuk membuat langkah awal ke arah demokrasi. Ada persamaan antara para mahasiswa dan Soeharto. Keduanya ragu bahwa pemilihan umum Juni nanti akan jujur dan adil. Demonstrasi para mahasiswa pekan lalu di Jakarta dan wawancara mantan kepala negara itu dengan sebuah harian Jepang menunjukkan suatu persamaan penilaian, bahkan mustahil kedua-duanya ingin agar pemilihan umum ditunda saja. Jika demikian, keduanya akan berada satu garis, dan itu artinya bertentangan dengan partai-partai politik atau sebagian dari mereka yang menghendaki agar pemilihan umum itu diselenggarakan tepat waktu. Pekan lalu pula Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, misalnya dengan dikelilingi oleh bendera merah berkepala banteng, lambang yang kini muncul di mana-mana, menegaskan agar pemilu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dia menangkal pendapat Soeharto. Pemilu Juni nanti memang merisaukan dan mungkin sulit menghindar untuk tidak jorok dan tidak rusuh. Setelah lebih dari 40 tahun tidak pernah dijalankan dengan semestinya, memang tidak akan aneh jika berbagai cacat terjadi. Tetapi pilihannya kemudian pemilu akan diteruskan atau tidak, akan diakui atau tidak. Ini sudah bulan April, menunda pemilu yang sudah disiapkan akan hanya tambah merisaukan dan tetap menunda persoalan dasar yang menggendoli pemerintahan Habibie sekarang, yakni sejauh mana rakyat menyetujuinya. Saya ulangi, ini sudah bulan April, menunda pemilu yang sudah disiapkan akan hanya tambah merisaukan dan tetap menunda persoalan dasar yang mengendoli pemerintahan Habibie sekarang, yakni sejauh mana rakyat menyetujuinya. Sebagian mahasiswa menuntut agar pemerintahan sekarang dibubarkan saja dan segera dibentuk komite rakyat atau pemerintahan transisi yang bisa menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Satu klaim yang tanpa jaminan sebenarnya. Sementara itu, untuk membubarkan pemerintahan sekarang perlu sebuah revolusi, tak cukup dengan demonstrasi spontan. Setidaknya sebuah gerakan yang perlu strategi, organisasi, mobilisasi, kekuatan, kalau perlu senjata, dan juga selama ini mustahil dicapai dalam waktu 3 bulan, terutama oleh mereka yang tanpa pengalaman organisasi. Maka kenapa tidak dipilih cara yang lebih cepat dan sedikit ongkosnya, mengganti pemerintahan Habibie dengan cara mengalahkan Golkar dalam pemilu yang akan datang sebentar lagi. Untuk itu, kekuatan partai pesaing Golkar yang ada harus diperkuat, terutama partai yang potensial menang dan punya program jelas ke arah demokratisasi dan perbaikan ekonomi. Untuk itu, sikap yang partai fobi harus ditinggalkan. Dewasa ini para aktivis pro demokrasi banyak bergabung dalam sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Tak sedikit yang memandang partai politik dengan sikap yang merendahkan atau sebagai sesuatu yang sia-sia. Itu bisa dimengerti jika dilihat kualitas
personel, dan manajemen partai yang ada satu kekurangan yang umum di Indonesia, juga di kalangan LSM sendiri. Jika ini berkelanjutan, partai akan kekurangan kader yang bagus, dan jika partai kekurangan kader yang bermutu, bagaimana nanti demokrasi harus diperkukuh. Sejarah sedang berubah dan ada jalan untuk mengubah itu. Jalan itu mungkin tak menarik, tapi harus dicoba. Kalau salah, setidaknya sudah ada pengalaman tambahan. Tempo 26 April 1999, halaman 16-17. Tidak seorang pun, tidak juga seorang ilmuwan yang memiliki peralatan analisis ilmu politik mampu memperkirakan adanya sebuah kegiatan yang memainkan pola-pola komunis yang terjadi dan akan terjadi di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, di Jawa Timur, yang ada keterkaitan atau ada benang merah dengan kerusuhan yang terjadi di Banyuwangi dan sekitarnya di Jawa Timur dengan isu dukun santet, isu ninja, Islam diadu domba. Baca isu teror bunuh di Jawa Timur, Islam diadu domba. Forum Keadilan nomor 15 tahun 7 2 November 1998. Bahkan pengamat yang dianggap paling jeli terkaget-kaget juga sampai hari ini dan masih bergulat dengan pertanyaan. Yang pertama, mengapa Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang sering difitnah dan dituduh sebagai kader Partai Komunis Indonesia atau PKI bisa menang pesta demokrasi di pemilu 7 Juni 1999, sedangkan kerusuhan yang terjadi di Banyuwangi dan sekitarnya di Jawa Timur dengan isu dukun santet, isu ninja, Islam diadu domba, atau baca isu teror bunuh di Jawa Timur, Islam diadu domba. Forum Keadilan nomor 15 tahun 7 2 November 1998 yang dijadikan sebagai tertuduh adalah ex-PKI atau PKI, anak cucu PKI atau komunis yang melakukan balas dendam. Yang kedua, mengapa mantan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun lamanya, sesepuh ABRI berpangkat jenderal besar yang memiliki gagasan agar pemilu tunda dan menuding ada sejumlah politikus yang memanaskan konflik lokal dan tidak terbukti menjadi fakta sejarah. Sebab pemilu 7 Juni 1999 berjalan jurdil dan luber, dan PDI Perjuangan sebagai pemenang yang ketiga. Mengapa TAP MPR nomor 4 tahun 1998 pada saat sidang istimewa tidak dicabut tentang pengesahan Soeharto menjadi presiden, sehingga Soeharto hanya lengser dan sewaktu-waktu bisa langsir. Yang keempat, mengapa Presiden B.J. Habibie tidak mau dikatakan presiden lemah? Yang kelima, mengapa Presiden B.J. Habibie tidak ingin berakhir dengan tragedi? Yang keenam, untuk apa Presiden B.J. Habibie membentuk lembaga baru, Ratih atau Rakyat Terlatih, pengganti PAM Swakarsa? Yang ketujuh, untuk apa Presiden B.J. Habibie membentuk lembaga baru, DPKSH, Dewan Penegak Keamanan dan Sistem Hukum? Yang kedelapan, mengapa Gus Dur melakukan safari politik dengan mengunjungi mantan Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie dan Pangap Wiranto untuk mencegah revolusi sosial?
Yang kesembilan, mengapa Gus Dur memberikan pernyataan ada dialog nasional untuk mencegah revolusi sosial? Yang kesepuluh, mengapa Bank Dunia menunda pinjaman untuk jaring pengaman sosial atau JPS? Meskipun saya hanya seorang diri, rakyat akar rumput, rakyat sandal jepit, wong cilik berpendidikan rendah, bodoh ekonomi timpang sekali, miskin, bukan seorang politisi, bukan seorang aktivis, bukan siapa-siapa, bukan kader partai politik, buta hukum juga buta politik. Namun saya telah ikut berkontribusi menyelamatkan demokrasi sehingga PDI Perjuangan menang di pemilu 1999.